Selamat datang di channel Karam. Kali aja seram. Kumpulan kisah nyata dan cerita seram akan kami rangkum di sini. Rasakan sensasi horor yang sangat menegangkan ini. Sebelum kalian mendengarkan kisahnya, ada baiknya siapkan handsfree-nya agar alur ceritanya terdengar sempurna. Jangan lupa tekan tombol subrek dan loncengnya. Selamat mendengarkan, hati-hati ada sesuatu di belakang kamu. Karam. Kali aja seram. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Batu Kiem, janda paling bahenol di kompleks ini. Untuk episode kali ini, saya akan membawakan 3 cerita sekaligus, yang akan membuat bulu ketek kalian merinding sedingin-dinginnya. Sebelum kalian mendengarkan kisahnya, ada baiknya kalian pasang handsfree dulu, biar denger. Dan jangan lupa, subreknya dong. Oke, kita lanjut. Cerita pertama berjudul, Camping di Hutan. Yuk kita dengerin bersama. Cekidot. Hai, namaku Vinia. Aku memiliki beberapa sahabat, Lily, Vira, dan Arka. Jadi kami niatnya akan berkemping di hutan setelah selesai ujian di SMP. Dengan izin orang tua, kami akan pergi setelah 2 hari selesai ujian. Belum ada kepikiran camping di hutan mana. Jadi kami memikirkannya di jalan. Kami naik mobil dan yang menyetir adalah Arka. Setelah mau masuk jalan tol, Vira memilih untuk camping di hutan yang agak serem. Kayaknya asik kalau camping di hutan yang sedikit angker. Serunya, Vir, kita kan mau camping, bukan uji nyali, omel Lili. Sudah, kita camping di hutan Gunung Semeru aja deh. Seruku. Hal ini baru kepikiran saat Lili mengomel. Bagaimana, Kak? Lanjutku lagi. Kalau aku sih terserah kalian saja. Yang penting aku tahu jalannya. Kalau semua setuju ke hutan Gunung Semeru, aku juga setuju. Jawabnya santai. Alhasil, setelah paksa-memaksa, kami pun memutuskan camping di hutan Gunung Semeru. 2 hari 1 malam kemudian, karena jarak yang jauh, akhirnya kami pun sampai. Kami sampai saat siang. Kami masuk ke dalam hutan itu dan memilih tempat yang strategis dekat dengan pintu keluar. Arka dan Lili membangun tenda. Vira dan aku mencari kayu bakar, maka dengan begitu, tugas kami selesai saat jam 14.28. Setelah itu, Arka yang sudah kebelet, pun memutuskan untuk mencari tempat. Dia pun pergi. Sementara aku, Vira, dan Lili bercerita-cerita. Tak lama, Arka pun datang. Wajahnya pucat pasi, badannya dingin. Untuk menenangkan Arka, aku bercanda. Kak, kenapa sih? Kayak habis lihat setan aja. Gurauku. Jangan bercanda ah. Omel Lili. Iya deh, maaf ucapku. Tak lama, Arka berbicara. Aku akan kembali. Suaranya serak tidak jelas. Dan pergi. Ya sudah, kami pun membiarkannya. Saat jam 15:02, Arka kembali dengan membawa beberapa kayu bakar dan buah. Wajahnya sudah tidak pucat lagi. Dia seperti bahagia tidak terjadi apa-apa. Aku pun bertanya, Kak, kamu tadi kok pucat pas kesini, terus pergi lagi? Balik-balik bawa kayak begituan? Tanyaku. Enggak deh. Habis bak aku tidak kembali ke sini. Aku keinget. Vira sama kamu bawa kayu bakar terlalu dikit, terus aku juga pengen buah. Jadi aku tidak balik ke sini dulu. Jawabnya santai. Kak, jangan bercanda deh. Omel Lili. Iya,
Jelas-jelas kamu kesini kok tadi. Lanjut Vira. Kalian tuh ya, ngeyel kalau dikasih tahu. Omelnya balik. Dari tatapannya, dengan jelas aku percaya, dia tidak sedang berbohong. Kak, kamu gak bohong? Tanyaku. Enggak, aku gak bohong. Dengan tegas dia menjawab pertanyaanku. Lalu tadi siapa kalau begitu? Oke, itu tadi cerita pertama. Kita lanjut ke cerita kedua, yang berjudul Kuburan Tionghoa. Bagaimanakah kisah seramnya? Yuk mari kita dengar bersama. Tetap stay di Karam, kali aja seram. Berdasarkan kisah dan kejadian nyata, mereka, Tionghoa, juga ikut berjuang demi Indonesia. SECATA Gombong, Kebumen. Mungkin kisah ini, kisah pendek yang pernah aku tulis tanggal, waktu dan tahun ada di dalam foto kisah ini. Tolong jangan jadikan kisah ini sebagai perdebatan antar ras. Sebagai bangsa Indonesia kita harus tetap menjaga NKRI. Karena persatuan lebih penting ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Oke, aku lanjutkan kisahnya. Siang itu aku sedang ingin menenangkan pikiran di daerah Waduk Sempor, tapi tepatnya bukan di waduknya tapi ini masih jalan ke arah utara Waduk Sempor. Aku sedang merekam dan ngefoto suasana di sana. Lalu aku pun melanjutkan penjelajahanku di sekitaran sana. Tidak taunya aku menemukan salah satu peninggalan bersejarah dari zaman penjajahan Belanda. Lalu aku bergeming sendiri. Ah, masih ada sejarah tersembunyi toh di sini, gemingku. Aku pun langsung merekam dan ngefoto bekas jembatan tersebut. Lalu tiba aku dibawa flashback oleh mereka, yaitu tentara Belanda yang sedang lewat di jembatan itu. Mereka sedang mencari para pejuang gerilyawan Indonesia yang ada di hutan sekitaran Waduk Sempor. Lalu aku dibawa kembali ke masa sekarang. Memang hanya hitungan detik saat flashback itu. Tiba aku mendengar suara di dekat kuping kiriku. Mas, tolong, ucapnya. Aku pun langsung celinguk untuk mencari sumber suara tersebut. Tapi aku tak menemukan sama sekali sumber suara itu. Kemudian aku mendengar kembali suara tersebut. Mas, tolong, ucapnya. Mana? Ucapku. Maklum saat itu posisi sedang sepi jadi aku cuek ngomong sendiri. Bukan di sini, ucapnya. Lalu di mana? Tanyaku. Makam, di desa Semanding, ucapnya. Oh, ya sudah saya OTW. Tegasku. Aku pun langsung segera menuju makam di daerah Semanding. Sampailah aku di area makam tersebut. Mana? Ucapku dalam hati. Karena di sana ada beberapa orang dan anak-anak yang sedang bermain di area makam. Nenek, sini, ucapnya. Aku pun langsung menghampiri dirinya yang sedang berdiri tepat di depan makamnya. Kemudian aku pun ngefoto makam tersebut. Lalu apa yang saya bisa tolong? Tanyaku. Dia pun langsung bercerita tentang masalah yang dia ketahui di masa sekarang. Pak, tulung kandani wong Indonesia. Nek kami iki melu berjuang melawan Londo. Pak, tolong bilangin orang Indonesia, jika kami ikut berjuang melawan Belanda, jelasnya. Kami matian hingga tetes getih darah. Terakhir mengusir Londo dan Jepang nang negeri iki tuk mengusir Belanda dan Jepang di negeri ini, jelasnya. Tapi nang ngapa ras kami dibenci karo wong asli Indonesia? Tanyanya. Waduh, maaf koko, aku tak bisa jawabku. Nang ngapa
Wong Indonesia siki ora gelem nerimo kami nang negeri sing kami cinta dan kami bela dahulu kala saat bangsa Indonesia dijajah wong Londo dan wong Jepang. Kami pun merasakan kesadisan bangsa Londo dan Jepang terhadap kami. Kami disiksa, kami dizolimi, kami dijarah, kami dirampok, wanita dan anak-anak kami diperkosa oleh mereka. Kami merasakan apa yang wong asli Indonesia rasakan. Tapi kami siki dibenci. Kami salah apa? Jelasnya, masih wakeh wong Tionghoa yang berjuang melu melawan penjajah demi rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi ras kami. Tolong sampaikan karo wong Indonesia. Kami ikut berjuang demi bangsa ini. Tegasnya. Tapi kepriwe aku iso nolong koko? Tanyaku. Lalu dia pun terdiam sambil menangis. Beberapa detik kemudian dia pun langsung menghilang. Jujur saat itu aku pun kebingungan. Bagaimana caranya aku bisa menyampaikan pesan ini? Gimana ya caranya? Gemingku dalam hati. Oh, iya. Sosmed, ucapku. Kemudian aku pun langsung pergi dari TKP menuju rumah dan aku pun langsung beres-beres ganti baju untuk segera berangkat ngojek di kota Jogja. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan tak lupa aku ucapkan wassalam. Kita lanjut untuk cerita ketiga, yang berjudul, Mati Sekeluarga. Apa sebenarnya yang terjadi dengan cerita ini? Yuk kita dengerin bersama. Cekidot. Mati sekeluarga, mati dalam satu keluarga. Kisah nyata yang dilihat oleh mamaku. Sang ayah pun tak menghiraukan apa yang dikata anaknya. Kemungkinan yang dibicarakan anaknya ada benarnya juga. Saat malam pukul 12.15 si tukang pijet keluar dari rumahnya tengah malam. Yang melihat tukang pijet keluar adalah bapakku. Diemna bapakku pada saat itu habis pulang dari rumah uweku. Tapi si tukang pijet tidak melihat bapakku, karena memang bapakku dari jalan sebelah bukan dari depan rumahnya. Bapak pun masuk ke dalam rumah. Dia memang tidak mencurigai abeng tukang pijet karena parang yang dia gosok tidak ada di pegangnya. Kemungkinan parang itu entah diemna simpannya sampai membuat orang tidak terlalu curiga. Setelah abang tukang pijet datang ke rumah Panias, dia pun membuka jendela bagian dapur. Memang kebetulan jendela itu tidak memiliki kunci. Memiliki kunci pun tidak terlalu kuat. Abang tukang pijet pun masuk ke dalam salah satu kamar yang kebetulan kamar Panias sem istrinya. Dia pun tanpa basa-basi karena dendam tak panas di hatinya dan mungkin sudah dirasuki setan ya kan, bang tukang pijet pun langsung memotong kepala Panias sampai putus hanya sekali potongan saja. Dan begitu juga dengan istri Panias yang terbangun dari tidurnya yang syok melihat suaminya dibunuh depan matanya. Karena istri Panias sudah bangun, bang tukang pijet pun menghabisinya. Dia tidak hanya menghabisinya, dia juga sempat memperkosanya. Dan setelah bang tukang pijet memperkosanya, tangan istri Panias pun dipotong hingga mengeluarkan jeritan yang sangat sedih. Setelah tangannya dipotong, perut sang istri pun ditikam, padahal sang istri dalam keadaan hamil 8 bulan. Nyaris banget ya. Setelah itu anak Panias nomor 2 pun terbangun dari kamarnya yang mendengar suara ribut. Lagi-lagi abeng tukang pijet pun memperkosanya dan langsung membunuhnya tanpa rasa ampun ataupun rasa kasihan. Setelah itu bang tukang pijet pun kabur membawa kendaraan si tukang nias dan juga uangnya. Pas pagi harinya kebetulan mamaku ini pengen benget gulai daun ubi.
Tapi yang punya banyak sayuran daun ubi hanya istri Panias. Mamaku pun jalan kaki ke rumah Panias yang memang hanya jarang 20-21 meter saja. Setelah sampai di sana mamaku pun manggil istri Panias untuk minta daun ubi. Tapi saat mamaku ke samping bagian kamarnya, mau ke arah belakang rumah, betapa terkejutnya mamaku melihat darah yang kental menetes bagian bawah kolong. Memang kebetulan rumah Panias adalah rumah papan panggung. Mamaku pun penasaran dan kembali ke depan pintu rumah dan mau buka pintu rumahnya namun tidak bisa dibuka. Mamaku pun mengintip bagian celah-celah papan dan alang terkejutnya mamaku yang melihat leher dan kepala sudah berpisah. Mamaku pun pergi pulang sambil berlari tergesa-gesa. Dan mamaku cerita ke bapakku apa yang sudah dilihatnya di rumah Panias. Mamak dan bapakku pergi ke rumah Parit untuk melaporkan kasus tersebut. Dan begitu banyaknya polisi dan wartawan yang datang dan pernah juga dimasukkan ke dalam televisi Evarina bagian Rokan Hulu. Setelah itu ayah sang anak tukang pijat pun datang dengan melaporkan bahwa dia yakin anaknya yang membuat semua ini. Karena anaknya dilihatnya kemarin sore sedang menggosok parang yang tidak biasa dia lakukan. Dan Dipaku pun bercerita kalau dia melihat Abeng itu saat pukul 12.15 malam entah ke mana arah tujuannya. Polisi pun bertindak lebih cepat untuk mencari si pelaku. Ayah sang anak tukang pijat sengaja melaporkan anaknya sendiri karena dia tidak mau terlibat dosa apalagi yang sekarang umurnya sudah tua yang tak tahu kapan deng ajalnya. Sudah 3 hari kejadian pembunuhan itu sang pelaku pun tertangkap di kota Pinang Awan. Dia yang lagi asik-asik minum kopi ditangkap oleh polisi dan dibawa kejadian di mana dia tak membunuh satu keluarga tersebut. Awalnya dia tidak mengaku tapi karena polisi terus menyiksanya dia pun mengakui perbuatannya yang keji itu. Dia pun menceritakan perbuatannya itu dan ada beberapa orang contoh sebagaimana dia membunuh satu keluarga itu. Bukan hanya dibunuh istri dan anaknya pun diperkosa apalagi sang anak yang nomor 2 yang baru menginjak usia 15 dan masih membuka masa pubernya. Hanya satu keluarga Panias yang tersisa itu pun anak yang nomor 1 yang tinggal bersama neneknya di kampung. Dia pun pulang karena mendengar kejadian tersebut di mana dia tak melihat ibunya sedang mengandung adiknya ketiga sudah lenyap di dalam perut ibunya. Entahlah sangat nyaris dan bahkan tidak pernah kejadian senyaris ini di Mahato Sakti Rokan Hulu. Sudah sampai sini ceritanya, tunggu dulu cerita terbaru lagi berikutnya. Wajah tersenyum.